Dalam melakukan aktivitas al-jima'ah, seorang suami harus memahami lughatul jasad, bahasa tubuh. Hal yataballal mahbaluha, apakah basah mahbaluha farjinya? Hal tata'awwahu, apakah istri tata'awwahu merintih? Au ta'innu, atau mengerang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu panduan untuk pasangan suami istri. Panduan untuk pengantin baik yang baru maupun yang lama, khususnya dalam tema lughatul jasad, bahasa tubuh. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lughatul jasadi, bahasa tubuh. Wajib al-intibahu, memperhatikan, ila lughati jasadiha, pada bahasa tubuhnya. Jasadiha, tubuh istri. Kaifa takunu, bagaimana ada istijabatuha, responnya, litaharrukatika, pada pergerakan kamu, walamsatika, dan sentuhan-sentuhanmu. Pada poin ini, seorang suami harus memperhatikan yang namanya lughatul jasad, bahasa tubuh. Suami harus memperhatikan pada bahasa jasadiha, tubuhnya. Bagaimana ia merespon litaharrukatika, pergerakan-pergerakan suami yang dilakukan terhadap istri, walamsatika, dan sentuhan-sentuhannya suami, ila zaujah, pada istrinya. Hal yataballalu, apakah menjadi basah, mahbaluha, farjinya. Artinya, apakah apemnya sudah basah, begitu. Hal tata'awwahu, apakah istri merintih. Au ta'innu, atau istri mengerang. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh sang suami, hal yataballalu mahbaluha, apakah mahbalnya, farjinya, yataballal, sudah basah. Hal tata'awwah, apakah ia merintih. Au ta'innu, atau mengerang. Hal yatalawwa jasaduha, apakah menggeliat, jasaduha, tubuhnya. Jadi tubuhnya itu apakah sudah menggeliat-geliat. Indaha, pada kondisi ini, pada tanda-tanda ini, takunu, istri ada fit tariqis sahihi, pada cara yang benar. Artinya kalau semuanya ini sudah terjadi, berarti istri ini berada pada rute yang benar, jalan yang benar. Kadzalika, begitu juga, asghi, dengarkanlah olehmu, ila tanaffusiha, pada pernafasannya, bagaimana ia bernafas. Hal yatasara'u, apakah menjadi kencang, berdegup kencang. Fahadhihi, ini semua alamatun, adalah tanda, ala annaha, bahwasannya sesungguhnya istri, mustatharatun, adalah terangsang. Jadi perlu diperhatikan bagaimana tubuhnya menggeliat. Kalau sudah ini dialami oleh istri kalian, mulai yataballal mahbaluha, basah apemnya, mulai tata'awwah, merintih, ta'innu, kemudian mengerang, talawwa jasaduha, bergeliat tubuhnya, pada kondisi ini ia berada pada jalan yang tepat. Kadzalika, begitu juga, asghi, nah begitu juga dengarkan bagaimana ia bernafas, apakah berdegup kencang. Tanda-tanda ini menjadi petanda annaha mustathar, ia telah mustathar, terangsang. Semua ini perlu dipahami oleh suami agar menjadikan aktivitas al-jima'ah ini nikmat dan dahsyat luar biasa. Wa ila janibil asabi'i, di samping menggunakan jari jemari, yumkinuka, engkau dapat istikhdamu famika, menggunakan mulutmu. Artinya, kadang orang itu menggunakan jari jemarinya untuk melakukan lamsat, sentuhan-sentuhan, harokat, gerakan-gerakan, lamsat, rabaan-rabaan. Bisa juga dengan menggunakan fam, mulut. Mulut ini juga bisa lidah,
bisa dengan al-qublah mencium, al-lahs jilatan, seperti itu. Selengkapnya, unzur lihatlah al-jinsa al-famawiyah, al-jinsa seks al-famawiyah menggunakan mulut, ma'asyarikati bersama istri. Selengkapnya coba dilihat pada kajian sebelumnya, di situ ada tema al-jins al-famawi, jins seks al-famawi menggunakan mulut, seperti itu. Kum, lakukanlah bidzalika dengan hal itu. Faqat saja, indama takuna, jika keberadaan kalian berdua. Musta'iddain adalah bersiap-siap, lidzalika untuk melakukannya. Kemudian perlu diperhatikan, lakukan semua itu menggunakan al-asabi. Tapi ingat, al-asabi ini jika istri kalian sudah punya anak 2, 3, 4 begitu. Karena kalau istri kalian masih baru dinikahi, masih pengantin baru, tidak dianjurkan. Karena bisa menjadikan al-mahbal farji yatawassa', melebar. Kan gak enak. Kemudian catatannya, lakukan itu semuanya indama takuna musta'iddain, ketika kalian berdua ini betul-betul siap untuk melakukan. Jika tidak siap, ya gak usah dilakukan. Walaisa faqat, tidak hanya li'anna tarfal akhar, karena pihak yang lain, sisi yang lain, suaminya misalnya atau istrinya misalnya, qama bil mubadarati, melakukan dengan aksi itu, berinisiasi dengan hal itu. Jadi tidak cukup karena pasangannya oke, kemudian kamu harus oke, atau kamu oke, pasangan harus oke. Tidak boleh begitu. Wala tumlaku, dan tidak dimiliki al-jur'atu atau al-jar'atu, keberanian. Kaitakula, agar ia berkomentar, mengatakan la, tidak. Dengan kata lain, aktivitas-aktivitas al-muda'abah, cumbu rayu, bil asabi'i, dengan jari jemari, awil fam atau mulut, awil lisan atau lidah, ini tetap catatannya indama takuna musta'iddain, ketika kalian berdua sama-sama siap. Bukan kemudian karena pasangannya atau partnernya itu siap, kemudian kamu harus siap, tidak. Bukan karena kamu siap, pasangan tidak siap, itu kemudian harus dilakukan, juga tidak. Sampai-sampai tidak memiliki keberanian untuk mengatakan la atau tidak, artinya tidak berani untuk menolaknya, juga tidak sedemikian. Karena hakikat dalam melakukan aktivitas al-jima'ah adalah al-ladzah, kenikmatan, mim bainihima, antara suami dan istrinya, seperti itu. Paham ya? Jadi pada poin ini yang perlu diperhatikan oleh suami dalam melakukan aktivitas al-jima'ah, pahami betul yang namanya lughatul jasad. Pahami hal yataballal, hal yatalawwa, hal tata'awwa, hal ta'innu, seperti itu. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Perlu diperhatikan, ilmu ini hanya boleh dan bisa diamalkan bersama pasangan halal kalian, sama suami kalian yang halal dan sama istri kalian yang halal. Faham ya? Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin.